Shalom, selamat pagi saudara-saudara, ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Rehat Gereja Toraja Jemaat Tangerang, edisi Kamis tanggal 14 Mei 2026. Pagi ini sukacita tentunya hadir dalam kehidupan kita melalui karya-karya Tuhan. Dan kita juga percaya bahwa penyertaan serta kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan juga mendengarkan renungan harian, sebagai bentuk syukur atas penyertaan serta kasih-Nya, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk semua kasih serta penyertaan yang tak henti-hentinya Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami semua akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau bimbing dan layakkan kami, sehingga kami dapat mengerti dan juga memahami serta melakukan dalam kehidupan kami ke depan. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-31 sampai dengan 42. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau seorang manusia menjadikan dirimu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Bukankah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah ilah." Jikalau mereka kepada siapa firman Allah itu disampaikan, disebut ilah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa, yang diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena Aku telah berkata Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda mujizat pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini memang benar." Lalu banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita pagi hari ini, Bapa di dalam Aku, Aku di dalam Bapa. Lan kaleku tu ambe, sia aku lan ambe. Ketika seorang berbuat baik dan melakukan hal yang benar kepada orang banyak, maka orang itu mestinya dihormati dan dihargai. Namun, kenyataan sering tidak seperti itu. Terkadang yang berbuat baik dan benar justru dimusuhi. Demikianlah yang dialami oleh Yesus dalam pelayanannya di Yerusalem. Yesus yang melakukan apa yang baik dan benar sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Bapa justru hendak dilempari batu oleh orang-orang Yahudi.
Alasan orang Yahudi hendak melempari Yesus menurut mereka bukan karena semua yang baik dan benar yang Yesus lakukan, melainkan karena Yesus dianggap menghujat Allah dengan menyebut dirinya anak Allah dan pernyataannya bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jika ditelusuri pada teks sebelumnya, sesungguhnya penolakan itu terjadi karena orang Yahudi berada dalam kebimbangan apakah Yesus itu benar Mesias yang dijanjikan, dan juga karena mereka tidak paham tentang konsep Mesias yang diperankan oleh Yesus sendiri. Mereka juga sulit memahami tentang relasi yang menyatukan Yesus dan Allah Bapa, sehingga mereka menganggap Yesus sebagai seseorang yang menghujat Allah karena menyetarakan dirinya dengan Allah yang kudus dan esa. Kesatuan Allah Bapa dan Yesus Kristus itu juga yang membuat gereja dalam pewartaannya menghadapi banyak tantangan dan perlawanan dari orang-orang yang sulit memahami hal tersebut. Pewartaan gereja dianggap sesat dan kafir, sehingga perlu dijauhi ataupun dimusuhi. Mereka yang membenci itu lupa tentang apa yang mereka imani, bahwa tiada yang mustahil bagi Allah, termasuk tidaklah mustahil kalau Allah yang esa hadir dalam hidup manusia di dalam Yesus Kristus anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur atas firman yang telah kami baca dan juga renungkan pada pagi hari ini. Kiranya firman ini bisa menjadi suluh dan pedoman bagi hidup kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Saat ini Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Engkau berkati kami masing-masing pribadi. Biarlah apa yang kami kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga bermanfaat bagi sesama, serta dapat berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami yang tidak sempurna, tapi kami yakin Tuhan yang menyempurnakan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Demikianlah Rehat Gereja Toraja Jemaat Tangerang, edisi Kamis tanggal 14 Mei 2026. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.